Lihada kata baginda Rasulullah SAW, "Idza sallat al-mar'atu khamsaha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha, dakhala al-jannah min ajli abwabin sya'at." Kalau seorang perempuan istri salat 5 waktu, taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga daripada pintu surga yang mana saja, kata baginda Rasulullah SAW, dan menjaga kehormatannya, katanya. Baginda Rasulullah bersabda, "Khairul mar'at," sebaik-baik perempuan, "man nadarta ilaiha sarratka, wa idza amartaha ata'atka, wa idza ghibta anha hafizatka." Sebaik-baik istri itu adalah yang kalau kamu tengok kamu senang, kalau kamu suruh dia taat, dan kalau kamu tidak ada di rumah dia jaga kehormatannya dirinya. Ini yang diuraikan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya, kalau istri berhias untuk suami, kalau istri taat kepada suami, kalau istri itu menjaga kehormatannya ketika ketiadaan suami, yang untung bukan suami, istrinya yang untung. Yang dapat pahala siapa? Suaminya apa istrinya? Ya, istrinya. Tapi sebahagian orang kan, apa pasal aku kena taat? Dia tak pernah hormat pada aku. Apa pasal aku kena berhias? Dia pun pakaikan pelekatnya setiap hari. Contoh, kita tak mention siapa-siapa. Tapi yang perlu kita tunaikan itu, kita perlu pahami sikap kita kepada kita punya pasangan, yang untung adalah kita. Tapi kalau kita mengukur sikap kita dengan pasangan kita, maka yang rugi kita juga. Pada masa yang sama juga, seorang suami itu bila berhadapan dengan istrinya, katalah tak mau untuk mematuhi apa yang diinginkan oleh suaminya. Adakah suami itu mengatakan, "Padan muka engkau kena laknat malaikat sampai pagi"? Adakah ada seorang yang sayang kepada pasangannya, istrinya, meridai istrinya untuk dilaknat oleh malaikat sampai pagi? Tidak, itu sayang apa namanya? Hadis ini adalah digunakan untuk menyadarkan kepada dua-dua, kepada istri tentang besarnya tanggung jawab suami, dan juga tentang suami bagaimana kalau istrinya terkena laknat oleh malaikat, yang mana dia mesti berusaha untuk menyelamatkan daripada kena laknat. Jadi hadis ini tidak boleh difahami melepaskan marahnya dengan mengatakan padan muka kena laknat. Tidak seperti itu. Karena seorang yang sayang kepada pasangannya tak akan membiarkan dia kena laknat. Untuk terselamat daripada laknat tersebut, maka imma berusaha berdiskusi, memaafkan, dan juga membuat satu discussion atau pembahasan, perbincangan yang lebih untuk menyelamatkan kedua-duanya daripada murka Allah Subhanahu wa taala. So at-tahammul di sini, seorang lelaki mesti mempunyai sifat kuat di dalam memikul atau menjalankan bahtera tanggung jawab keluarga. Jangan sekali-kali merasa rendah atau terhina. Kata ada suatu orang datang kepada seorang syekh, dan dia bertanya, katanya, "Aku nak kahwin, apa nasihat tuan kepada saya?" Katanya, "Kalau kamu setelah kahwin, istri kamu angkat suara kepada kamu, apa yang kamu lakukan?" Kata kamu, "Kef, ramah. Saya kena jaga marwah saya. Mana boleh dia angkat suara di hadapan saya." Kata Syekh, "Kalau begitu kamu tak layak kawin." Seorang lagi dia bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, saya nak kawin. Ya, yang macam mana kamu mahu cari istri?" Katanya ada 21 sifat. Dia tak tanggung-tanggung, dia minta istri yang sempurna dengan 21 sifat. Kata Syekh, ini macam nak cari lembunya Bani Israel yang susah nak dapat.
Dan kehidupan rumah tangga itu yang romantik selalu di film saja. Belum tentu yang lakon itu konform. Jadi rumah tangga ini berhadapan dengan tanggung jawab adalah penuh dengan pasang surutnya situasi. Jadi bila masuk dalam kehidupan rumah tangga, bekal yang perlu untuk diambil adalah bekal sabar, tahammul di dalam memimpin rumah tangga. Paham dong? Nah, jangan suka tengok film yang romantik terus macam tu, hidup dalam khayal gitu. Bolehlah Ustaz Bashir.